Pemirsa, Apple mencatat laba bersih sebesar 386 triliun rupiah pada bulan April hingga Juni 2025, didorong oleh lonjakan penjualan iPhone dan pendapatan layanan digital. Meski menghadapi tekanan dari tarif impor Amerika Serikat, Apple tetap mencatat pertumbuhan kuat dan optimis menatap kuartal berikutnya. Apple kembali mencetak performa cemerlang di kuartal April hingga Juni 2025 dengan membukukan laba bersih sebesar 23,9 miliar dolar Amerika atau setara 386 triliun rupiah. Kinerja ini melampaui ekspektasi analis dan menegaskan dominasi Apple sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Lonjakan ini didorong oleh penjualan iPhone yang meningkat tajam serta pendapatan dari layanan digital yang terus mencetak rekor. Penjualan iPhone menjadi penyumbang terbesar dengan nilai mencapai 44,6 miliar atau sekitar 47% dari total pendapatan. Selain itu, lini bisnis layanan seperti App Store, Apple Music, dan iCloud menyumbang 27,4 miliar dolar Amerika, tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Kontribusi dari sektor ini menunjukkan strategi Apple dalam diversifikasi pendapatan berjalan sukses, sekaligus menambah ketahanan bisnis mereka di tengah persaingan global. Meski kinerja sangat positif, Apple tak luput dari tantangan. Kebijakan tarif impor Amerika Serikat terhadap produk dari Tiongkok menambah beban biaya perusahaan hingga 800 juta dolar Amerika pada kuartal ini, dan diprediksi membengkak di kuartal selanjutnya. Sebagai respon, Apple mempercepat relokasi produk ke negara-negara seperti India dan Vietnam guna mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan menekan resiko geopolitik. Tak hanya fokus pada penjualan perangkat, Apple juga membesarkan investasi di bidang kecerdasan buatan. Perusahaan ini mengembangkan versi baru asisten virtual Siri dan mengeksplorasi peluang akuisisi terhadap startup AI. Dengan strategi ini, Apple berharap dapat memperkuat daya saing di tengah tren teknologi yang terus berubah. Pihak manajemen pun optimis pendapatan akan tumbuh di kisaran menengah hingga tinggi 1 digit pada kuartal berikutnya. Berbagai sumber IDX Channel. Samsung mencatat penurunan laba operasional sebesar 55% pada kuartal 2 tahun 2025 akibat melemahnya bisnis chip dan tekanan regulasi global. Meski melemah, segmen smartphone tetap solid dan perusahaan menargetkan pemulihan lewat investasi di AI dan kemitraan besar seperti proyek bersama Tesla. Samsung Electronics melaporkan penurunan laba operasional sebesar 55% pada kuartal 2 2025, menjadi 4,7 triliun won atau sekitar 3,37 miliar dolar Amerika. Penurunan ini menjadi yang terburuk dalam 6 kuartal terakhir meski pendapatan naik tipis sebesar 0,7%, menjadi 74,6 triliun won. Lonjakan biaya dan melemahnya bisnis semikonduktor menjadi penyebab utama anjloknya laba Samsung. Situasi ini mengejutkan pasar dan memicu kekhawatiran terhadap masa depan lini bisnis utama Samsung. Divisi semikonduktor yang menjadi tulang punggung Samsung mengalami tekanan besar dengan laba operasional hanya 400 miliar won, anjlok lebih dari 90% dibandingkan tahun lalu. Hal ini dipicu oleh keterlambatan pengiriman chip HBM dan pembatasan ekspor Amerika Serikat ke Tiongkok yang berdampak pada pelanggan utama seperti Nvidia. Kondisi ini menunjuk bahwa dominasi Samsung di industri chip tengah diuji oleh berbagai tantangan global dan persaingan teknologi. Berbeda dengan divisi chip, lini bisnis smartphone dan perangkat consumer justru menguat. Divisi Mobile Experience mencatat laba operasional sebesar 3,1 triliun won, naik sekitar 40% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penjualan seri Galaxy S25, Galaxy A, dan tablet menjadi pendorong utama performa segmen ini. Hal ini menunjukkan bahwa produk konsumen Samsung masih mampu bersaing kuat di pasar global. Samsung optimis menghadapi paruh kedua tahun ini dengan strategi pemulihan yang agresif. Perusahaan menargetkan peningkatan permintaan chip AI, meluncurkan memori HBM generasi baru dan menjalin kerjasama strategis senilai 16,5 miliar dolar Amerika dengan Tesla. Selain itu, Samsung melakukan pembelian kembali saham senilai 3,9 triliun won guna menjaga kepercayaan investor dan mempercepat ekspansi pabrik chip 2nm di Texas. Semua langkah ini diharapkan mampu membalikan tren negatif pada akhir tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sejumlah produsen mobil mewah Eropa berencana akan menaikkan harga jual di Amerika Serikat pada bulan Agustus 2025. Keputusan ini diambil seiring diberlakukannya tarif impor baru sebesar 15% dari sebelumnya 2,5% untuk mobil buatan Uni Eropa. Sejumlah produsen mobil mewah Eropa seperti Porsche dan Aston Martin mulai menaikkan harga jual di Amerika Serikat. Sering diberlakukannya tarif impor baru sebesar 15% untuk mobil buatan Uni Eropa mulai Agustus 2025, di mana tarif ini lebih rendah dari ancaman awal, namun tetap jauh di atas tarif sebelumnya yang hanya 2,5%. Sementara itu, langkah ini sekaligus menandai respon awal terhadap kebijakan dagang Amerika yang lebih proteksionis dan dapat menjadi sinyal bagi brand-brand besar lainnya untuk ikut menyesuaikan harga demi mengkompensasi beban tarif.
Sebelumnya produsen Porsche telah menaikkan harga jual di negeri Paman Sam sebesar 2,3 hingga 3,6% sejak bulan Juli lalu. Seperti diketahui, tarif tinggi Amerika Serikat telah memukul kinerja banyak produsen otomotif global, di mana Ford Motor melaporkan kerugian mencapai 800 juta dolar Amerika Serikat pada kuartal 2 2025. Disusul Nissan yang juga mencatatkan rugi kuartalan 535 juta dolar Amerika Serikat akibat tarif, restrukturisasi serta lusunya penjualan. Adapun sejauh ini perusahaan otomotif besar seperti Mercedes-Benz, General Motors, dan Volkswagen belum menaikkan harga secara menyeluruh. Namun para analis menilai penyusunan harga kemungkinan akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini, sembari berharap agar sektor otomotif mendapatkan perlakuan khusus dalam negosiasi tarif yang terlihat sedikit memudar. Berbagai sumber untuk iDXNO. Pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global merilis indeks PMI manufaktur Cina di Juli 2025 pada level 49,5. Level tersebut turun dari posisi Juni 2025 yang berada di level 50,4. Aktivitas manufaktur Cina kembali melemah sepanjang Juli 2025. Pelemahan ini sering penurunan pesanan ekspor serta perlambatan pertumbuhan bisnis baru yang mendorong pabrik-pabrik mengurangi produksi. Lembaga pemeringkat S&P Global pada hari Jumat ini melansir indeks PMI manufaktur Cina di Juli 2025 berada di level 49,5. Angka tersebut turun dari posisi Juni 2025 yang berada di level 50,4 dan menunjukkan terjadinya kontraksi dalam aktivitas manufaktur. S&P Global mencatat bahwa pesanan ekspor baru terhadap barang asal Cina turun selama 4 bulan berturut-turut. Sementara output pabrik pun kembali melemah setelah sempat naik pada Juni lalu. Dalam hal ini, para produsen memilih menggunakan stok barang yang sudah ada untuk memenuhi permintaan di pasar. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan inventaris pasca produksi selama 2 bulan berturut-turut. Meskipun begitu, sentimen bisnis di Cina membaik di awal semester 2 2025, yang didorong oleh harapan terhadap kondisi ekonomi yang lebih baik, serta kampanye promosi penjualan, meski masih berada di bawah rata-rata jangka panjang. Berbagai sumber untuk iDXNO. Highlights, pemirsa, Micron merilis SSD Micron 9650 yang menjadi SSD Gen 6.0 pertama di dunia dengan kecepatan baca hingga 28 GB. SSD ini dirancang khusus untuk pusat data dan beban kerja AI dengan performa tinggi. Micron resmi meluncurkan SSD terbaru bernama Micron 9650 yang diklaim sebagai SSD PCIe Gen 6 pertama di dunia. Produk ini menawarkan kecepatan baca berurutan hingga 28 GB dan tulis hingga 14 GB, sehingga menjadikannya jauh lebih cepat dibandingkan SSD PCIe Gen 5 pendahulunya. Micron menyasar pasar pusat data dan server AI, hadir dengan performa acak tinggi sampai 5,5 juta IOPS untuk baca dan 900.000 IOPS untuk tulis. Varian tersedia dalam format E1.S dan E3.S, termasuk pilihan yang kompatibel dengan sistem pendingin cair untuk menjaga konsistensi performa di beban tinggi. Selain Micron 9650, perusahaan juga akan memperkenalkan SSD 6600 ION yang menawarkan kapasitas hingga 122 TB pada E3.S dan rencana kapasitas 245 TB pada paruh pertama 2026. SSD ini dirancang untuk pusat data AI berskala besar dengan efisiensi tinggi sekitar 1 Watt per 4,9 TB atau 37% lebih baik dibandingkan SSD tradisional untuk kapasitas setara. Hanya itu, Micron melengkapi portofolionya dengan SSD 7600 berbasis PCIe Gen 5 yang diposisikan sebagai solusi mainstream untuk beban data center sehari-hari. Semua produk ini dibangun menggunakan G990 generasi ke-9 milik Micron, menegaskan posisinya sebagai pionir inovasi untuk memenuhi kebutuhan AI era modern. Berbagai sumber iDXNO.